Sekarang kalau kita ngomong soal karakteristik ya, kalau kita ngomong soal promosi brand gitu ya, bedanya apa sih antara Instagram, Facebook? Tadi ada bilang WA Story juga gitu. Sebetulnya karakteristik itu ngebedain apa tuh satu sama lain? Salah satu beda yang paling mudah adalah kalau di Facebook itu kan tulisan dulu, baru foto. Oke. Kalau di Instagram, foto dulu baru tulisan. Oke. Kebayang dong drive-nya dari mana untuk orang membaca dan engage terhadap sebuah posting. Jadi sejak awal tuh memang didesain bahwa ini adalah tempat orang untuk menceritakan sesuatu yang diperkuat dengan gambar. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, gitu kan. Kemudian orang bisa komentar, bisa likes dan lain-lain. Sementara Instagram sejak awal itu tuh memang didesain sebagai foto gallery, gitu. Jadi apa yang bisa membuat orang engage adalah foto. Abis orang engage dengan si visualnya, dengan fotonya, dia akan bergerak ke bawahnya, yaitu caption, yaitu 2 baris pertama. Oh gitu ya? Kan cuma 2 baris pertama sebelum more. Harus nyangkut ya? Ya kan? 2 baris pertama sebelum more. Kalau misalnya 2 baris pertama itu cukup untuk memancing si pembacanya, itu cukup menarik, maka dia akan klik more. Waktu klik more, dia akan baca bawahnya tuh, baca seterusnya. Nah, secara struktur kan gitu tuh. Jadi, foto yang menarik, terus habis itu si caption 2 baris pertama, terus habis itu penjelasan detail, terus di bawahnya biasanya call to action, apa kayak beli, hubungi, apa dan lain-lain, terus habis itu hashtag. Jadi strukturnya tuh memang dibuat seperti itu untuk orang engage untuk getting deeper di masing-masing structure gitu loh. Tapi kalau ngomong soal bisnisnya kan jenis bisnis macam-macam ya. Untuk milih platform media sosial sesuai dengan bisnis yang kita punya tuh gimana? Apa kita udah aja pakai yang paling penting, yaitu tadi Instagram, Facebook, yang top of mind aja, atau harus apa nih yang utama yang harus kita kerjain kalau kita punya brand untuk milih yang sesuai dengan brand kita? Ada dua sih biasanya yang saya suka bilang. Satu, apa yang banyak digunakan oleh calon pembeli kita. Yang kedua adalah apa yang kita bisa gunakan atau nyaman untuk memulai. Oke, tergantung kita juga ya. Yang bikin kita nyaman dulu ya. Betul. Yang pertama adalah kan penting ya kita mau jualan, kan penting untuk mengenali kita tuh mau jualan ke siapa. Kan mengenali mau jualan ke siapa. Nah, ini juga tricky nih. Seringkali kalau kita bicara mau jualan, terus akhirnya bicaranya soal siapa yang bisa membeli atau mengkonsumsi. Mengkonsumsi terutama. Kalau ditanya misalnya jualan makanan gitu, ini tuh target marketnya siapa? Oh, ini dari anak balita juga bisa gitu. Kalau misalnya jualan jus dan lain-lain, ya bisa sih, tapi kan dia nggak mungkin datang sendiri dan beli gitu ya. Iya, benar ya. Jadi yang seringkali bias tuh adalah orang yang bisa mengkonsumsi dengan si calon pembelinya. Sementara kalau kita berjualan, kita kan adalah jualan ke calon pembeli. Ya. Artinya semakin sempit, semakin kita memang memfokuskan bahwa ini ditujukan buat siapa, siapa calon pembeli kita jadi lebih mudah untuk mengenal bahwa kebiasaan mereka. Jadi mereka ada di mana, sosial media yang biasanya mereka gunakan apa, harga yang sesuai buat mereka seperti apa, dan lain-lain gitu. Jadi itu yang mereka bisa, dengan mengenali itu, kemudian kita bisa milih platform apa yang bisa kita platform gunakan, apa yang betul. paling masif gitu ya. Tapi berarti kita harus mengenal customer kita banget ya. Betul. Iya dong. Harus dibikin, kita harus bikin research sendiri sebetulnya sebagai brand owner ya, untuk bisa mengenal. Nah, makanya terus habis itu ada pilihan nomor 2. Karena kan tadi, wah ini ribet banget ya, gitu. Iya Mas, gue yakin banget. Aduh gimana nih Mas, riset dulu, mesti cari tahu dan segala macam gitu. Ya udah, pilih aja yang nomor 2. Apa sih yang kita memang nyaman dan paling menguasai si platform itu? Ya. Kalau misalnya menurut kita, saya suka susah kalau misalnya ngumpulin gambar bagus, dan saya lebih nyaman untuk bikin merangkai tulisan yang memang menarik. Pilih aja Facebook.
mulai dari Facebook gitu. Dan memang dan juga paling tidak pastikan bahwa memang calon pembelinya ada di Facebook gitu kan. Jadi kita sudah mulai dan tidak berhenti gara-gara harus riset dulu dan segala macam. Kalau misalnya kita udah mulai, terus kan kita mau tuh memperbesar si marketnya. Baru tuh kita memang akhirnya mesti riset. Akhirnya kita udah punya calon pembeli, kita udah bisa lihat dari mereka ini biasanya lebih banyak lagi ada di mana, lebih sering lagi ada di mana. Baru terus kemudian kita melebarkan si sayapnya. Kalau misalnya tadinya, misalnya kita memulai dengan Facebook, tapi ternyata target audiens kita itu tuh kebanyakan menggunakan Instagram. Tapi kan paling nggak kan kita udah punya modal untuk kita bikin posting, kita udah punya audiens untuk kita riset dan lain-lain, sehingga kita bisa kemudian pindah fokus, menambahkan fokus, yaitu ke Instagram. Toh juga posting yang di Instagram bisa kita posting juga di Facebook. Tapi kan kita udah mulai duluan gitu. Jadi terserah mau pilih mau mulai yang mana, yang penting mulai dulu. Mulai dulu yang nyaman kita dulu, habis itu baru kita ekspor gitu kan, possibilities lain. Dua-duanya punya plus dan minus. Kalau saya biasanya mendorong untuk yang pertama dulu, karena itu kaitannya sebenarnya dengan proses branding, marketing, dan kan kita mau bawa barang nggak yang ujuk-ujuk ini ditaruh gitu aja terus orang mau beli. Pasti kan kita juga menyesuaikan segala sesuatunya, mulai dari branding, packaging, dan lain-lain gitu. Jadi market research itu sebenarnya bagian awal sih yang biasanya sudah dilakukan gitu. Jadi pasti si risetnya tinggal ditambahin sedikit bahwa yang juga perlu dicari tahu, mereka tuh biasanya lagi rame di mana. Kalau kita bicara website, itu jangan juga ngebayangin website yang banyak isinya, ada about, ada gallery, ada apa gitu. Ada banyak sekali platform saat ini ya, ada banyak sekali platform yang memberikan kesempatan untuk kita untuk bikin sebuah website hanya dengan satu halaman gitu, dan itu sangat mudah. Contoh salah satunya Wix, wix.com. Wix.com ya. Wix itu ini saya nggak disponsorin sama Wix. Gitu ya. Tapi nggak promosi terselubung kan? Salah satu tips aja, karena Wix itu untuk bikinnya itu sangat amat mudah gitu, drag and drop, nggak perlu punya kemampuan coding, nggak perlu nyari developer dan segala macam. Kayak bikin halaman di PowerPoint, kayak bikin halaman di bikin halaman di Microsoft Word. Ini sebenarnya sama dengan branding kan. Apa sih yang memperkuat brand kita, dan bagaimana brand kita tuh bisa dikenal gitu, atau brand profil kita tuh seperti apa. Kan kalau kita bicara deskripsi dari brand itu kan adalah keywords yang kemudian ketika kita mendeskripsikan brand kita, ada keywords yang mewakili produk kita dan brand kita gitu. Mulai dari entah itu jasa maupun barang gitu ya. Nah itu yang jangan lupa ketika membuat website, keywords itu harus ada di dalam si halaman itu. Karena kan kita kan kepinginnya ditemukan ketika orang mencari keywords itu gitu. Tapi dari obrolan kita kali ini berarti message-nya adalah untuk para brand owner jangan terlalu takut ya untuk kalau ngomong soal algoritma, ngomong soal website. Yang jelas kita harus cari yang nyaman dulu buat kita, itu pertama. Yang terus kita juga jangan takut kalau misalnya ngomongin soal website, karena ada tadi yang gampang banget untuk dikerjain sebagai start awal seperti wix.com tadi gitu kan. Dan satu sih sebetulnya jangan takut sama algoritma, itu memang pusing sih ya, sampai sekarang juga aku kalau ngomong soal algoritma tuh kayak nih gue nge-postnya kapan sih gitu yang peak-nya gitu-gitu kan jadi masalah juga kadang-kadang ya. Tapi yang jelas harus berani dulu gitu, kita pertama cari yang nyaman, habis itu kita explore lebih dalam lagi gitu ya Mas Rama ya. Betul. Sebuah produk untuk jadi viral gimana sih triknya? Mungkin ini langsung ke Mas Rama ya Mas. Buat saya tuh soalnya buat saya viral itu statement gitu. Statement bahwa produk saya viral. Yang kemudian nanti orang ketika dengar dan mengiyakan dan ketika dia dia juga memang melihat si produk itu dan dia setuju gitu bahwa iya emang viral gitu. Bisa jadi itu
hanya viral di kalangan tertentu, tapi tidak lebih luas. Kita tuh kayak berada di lingkaran kecil-kecil gitu, tapi banyak gitu. Yang terus kemudian ketika ada satu viral yang terjadi, terus kemudian jadi merasa bahwa semua orang ngomongin itu, padahal enggak juga. Kecuali apa yang dibicarakan itu kemudian dibawa oleh media massa, TV, koran dan segala macam, dan kita bisa bilang viralnya jadi lebih besar. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya gini, gimana caranya produk kita viral? Itu kan kalau saya sih melihatnya, mengartikannya sebagai bagaimana caranya supaya produk kita laku, dibeli oleh banyak orang. Iya. Ya berarti kan kayak tadi Mbak Yeri bilang gitu, ya ketemu sama target yang tepat, di lingkaran yang tepat, sehingga dia bisa jadi pembawa virus, kan viral kan karena ada virus gitu ya, pembawa si virus itu untuk kemudian ditularkan ke yang lain gitu. Dan jadi, itu sesuai dengan target kita sebenarnya ya. Betul. Kalau ngomong Instastory sama feed ya, ini kalau sekarang ini tuh lebih banyak orang lebih respon atau engage yang mana sih? Mungkin yang saya akan garis bawahi adalah bukan soal berapa banyak, tapi konsistensi. Jadi, kenapa tadi saya ngomongin soal algoritma tanpa bermaksud membuat rumit dan segala macam ya, tapi kan lagi-lagi nih ketika kita mau masuk ke sebuah pasar, satu hal yang pertama kita lakukan adalah mempelajari si pasar ini. Ini tuh basah atau pasar modern gitu, pasar basah atau pasar modern gitu ya. Nah, siapa aja yang ada di sini? Biasanya yang sudah di sini itu jualannya gimana dan lain-lain. Memahami algoritma itu sebenarnya kan adalah kita memahami bahwa kalau kita tadi ditarik lagi nih soal viral, gimana sih bisa viral gitu ya? Platform itu nggak punya rasa, gitu kan mesin, mereka nggak punya rasa. Satu-satunya cara dia untuk bisa menjalan dan memilih posting mana yang muncul, kan pasti tahu nih bahwa belum tentu posting kita itu tuh pasti akan muncul di followers kita. Ya. Hanya 7-10% dari followers kita akan lihat postingan kita, ya. Kan pertanyaannya kalau gitu yang mana dong? Siapa nih? Kalau kita punya 100 followers berarti kan cuma 7-10 orang yang akan lihat. Siapa yang akan lihat dan posting kita yang mana yang akan lihat gitu ya. Nah, salah satu cara yang dilakukan sama platform adalah memang membaca pattern, pola. Saya kasih contoh paling gampang deh. Kalau misalnya setiap sore jam 5 ada tukang siomay yang lewat depan rumahnya Irina. Kalau Irina mau beli siomay, nyarinya jam berapa? Jam 5, karena memang polanya begitu. Nah, ketika mau ketemu sama si customer itu, kan milih kan jamnya, bahwa biasanya tuh yang ada jam berapa. Nah, itu kenapa ada orang-orang kemudian memilih bahwa mereka tuh biasanya akan posting di jam berapa. Karena lagi-lagi itu tadi itu, kalau mau ketemu sama si orang-orang ini maka di jam sekian, atau mau yang lagi rame gitu ya, di jam sekian.